Kali ini gue bakal bahas salah satu ayam yang udah paling sering di request. Jadi langsung aja, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan kali ini adalah review gue untuk Tripowind Ollina, dimana dia menggunakan satu dynamic driver dan harganya sekitar 1,5 jutaan. Dan dia juga merupakan kerjasama antara Tripowind dan juga dengan HBB atau Hawaii Bad Boy dengan channel YouTube-nya BGGAR atau Bad Guy Good Audio Reviews. Jadi langsung aja seperti biasa, gue akan bahas review ini mulai dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Build-nya sendiri simply berasa oke. Ini kebanyakan bahannya itu menggunakan aluminium di bagian housing, kecuali di faceplate-nya sendiri dia baru menggunakan bahan seperti resin, dimana polanya seperti ini ya. Lalu kemudian di bagian konektornya ini sendiri ada pakai dual pin connectors, dan kabelnya sendiri kebanyakan itu bagiannya braided dan juga berasa cukup durable dan juga fleksibel. Jadi ya simply B aja tapi nggak super spesial, cukup berasa durable. Untuk gue sendiri sebenarnya fittingnya oke, nggak ada sudut tajam yang masuk kuping gue, dan secara ukuran juga pas. Dan untuk ear gate-nya sendiri cukup stabil, jadi gue bisa pakein dalam waktu lama. Tapi sedikit note aja, karena untuk si Tripowind Ollina ini lihat ya, di bagian dekat sini ada vent hole di dekat area nozzle sini, dimana itu kemungkinan bisa ditutup. Jadi gue ada salah satu posisi dimana ayam ini bisa kerasa imbalance. Jadi satu bassnya gede sendiri, oh ternyata itu ketutup vent hole-nya. Dan secara frekuensi response gue coba tutup dan ternyata yes, jadi kayak bassnya besar sebelah. Jadi hati-hati aja untuk penggunanya, jangan sampai menutupi vent hole di sekitar nozzle-nya ini. Secara frekuensi response dia bisa gue kategorikan sebenarnya cukup mendekati Harman neutral, dimana bisa dilihat perbandingannya penekanan utama ada di bagian bass dan juga di bagian mid range, sekitar upper mid range 3 kHz. Tapi habis itu cukup gradual roll off di area treble, terutama di bagian treble atasnya tidak terlalu extended. Oke, untuk suaranya sendiri gue udah coba pakai berbagai source gue, dan buat gue dia juga salah satu ayam yang cukup mudah di drive pakai HP juga. Dan suaranya itu cukup all-rounder dengan salah satu kelemahan yang gue paling notice di sekitar upper mid range saja. Jadi gini, bassnya itu cukup all-rounder, dia sampai sub bass dan juga kecepatannya juga cukup baik. Mid range-nya ini juga clear, tapi cukup terlalu intens buat gue di beberapa lagu, jadi berasa shouty. Dan treble-nya sendiri sparkle-nya cukup, nggak sampai tinggi banget, tapi cukup bikin dia berasa detail dan juga nggak mendem. Tapi upper mid range aja yang buat gue agak sebagai kelemahan ya. Oke, gue akan bahas satu-satu dulu. Mulai dari bassnya, adalah bass yang gue nggak terlalu bisa komplain rasanya, karena dia udah kayak checklist banyak box gitu. Kita dapat tekstur bass yang bagus, kita juga dapat sub bass yang baik, kecepatan yang bagus, terkontrol juga. Jadi gue nggak ada komplain sama sekali. Cuman gue nggak yakin ini secara kuantitas ini cocok untuk bass set. Cuma untuk buat gue ini jelas cukupan aja untuk semua. Lu mau pakai rock, mau pakai EDM, lu pakai pop, itu juga berasa oke. Nah, bagian mid range-nya ini sebenarnya berasa cukup maju dan clear. Tapi memang dia masih mengarah ke mid range yang agak tipis. Jadi yes, mungkin untuk berasa piano ataupun gitar tuh berasa clear gitu, berasa jelas banget. Cuman ketika gue dengerin lagu-lagu vokal, buat gue masih dia leaning masih ke arah yang agak tipis gitu. Terutama jadi vokal cowok kadang agak kurang tebel. Kayak dengerin Michael Bublé lah. Gue simply denger beberapa lagu, oh ini kurang sweet, kurang tebel ala Michael Bublé gitu. Dengerin vokal cewek, sebenarnya clear, sebenarnya maju, sebenarnya jelas. Kalau lu denger rekaman yang rada nyantai kayak Joyce Chu gitu, itu berasa oke-oke aja, clear. Cuman kalau lu mulai dengerin lagu-lagu yang agak intens vokalnya, contohnya kayak This Is Me dari The Greatest Showman soundtrack Keala Settle ya. Itu waktu dia lagu di bagian ref kan ada choir yang We are warriors. Itu kan rada teriak di bagian situ. Itu gue ngerasa agak sakit. Sama di bagian terakhir ketika Keala Settle ada solo teriak gitu ya. Di sini agak terlalu intens, dan juga di beberapa lagu Korea yang rekamannya agak tipis kesannya. Di sini buat gue agak terlalu maju sampai gue kurang suka sendiri. Tapi ya balik lagi, sebenarnya ini tergantung ke seberapa telinga lu bisa menerima shoutiness ini. Tapi kalau buat gue sih simply agak terlalu banyak di bagian upper mid range-nya.
Dan treble-nya sekali lagi ini bukan bagian yang nggak terlalu gue bisa komplain juga, karena dia ngeceringnya dapet, lu treble tapi nggak sakit dan juga cukup lumayan detail. Cuman memang buat gue, kalau buat selera gue pribadi agak kurang extension aja. Jadi ketika gue dengerin lagu violin gitu atau dengerin cymbal, trustnya dapet, tingginya juga dapet, cuman kayak ada sedikit airiness yang kurang gitu di upper treble. Tapi selain itu, gue ngerasa IAM ini adalah cukup all-rounder untuk berbagai genre, untuk berbagai tipe lagu dia bisa lahap dengan baik gitu ya. Dan juga dia punya secara teknikalitas, dia punya teknikalitas yang mantap banget. Dia punya imaging 3D yang bagus, ditambah lagi dengan pinpoint imaging dan juga resolusi yang bagus. Gue simply ngomongnya nih ya, kalau misalnya ada Dunu Titan S, Aria, dan juga si 3.0 Olina ini, gue ngerasa kayak paling the best, urutan number one teknikalitas. Ini tapi tiga-tiganya nggak beda jauh ya, cuman bedanya agak dikit. 3.0 Olina tuh paling gue ngerasa 3-dimensional sama imagingnya, tapi jujur aja nggak jauh. Di bawah 3.0 Olina itu ya si Dunu Titan S, di bawahnya lagi si Moondrop Aria. Tapi ya jujur aja nggak sampai beda satu level atau gimana, cuman agak kerasa di beberapa lagu. Intinya buat gue ini secara teknikalitas ya jelas cukup baik. Nah, gimana perbandingannya dengan salah satu IAM favorit gue sendiri? Gue nggak perlu, kalau misalnya lu tanya bandingin sama Aria gimana, buat gue Aria masih lebih punya suara yang lebih safe, terutama di bagian mid range-nya itu tidak seintens di 3.0 Olina ini. Kelihatan di frequency response dia punya upper mid range yang lebih maju lagi di 3.0 Olina ini, dan lebih ya suaranya simply lebih bisa intens, lebih bisa sakit. Tapi secara resolusi sebenarnya bagusan si Olina. Jadi kalau kalian nggak apa-apa dengan si upper mid range-nya itu tinggi vokal yang rada maju, yang rada nyerang di beberapa lagu itu, nggak apa-apa ya. Ini lebih baik daripada si Aria. Nah, kalau misalnya gimana dibandingin dengan si Dunu Titan S ini? Sebenarnya kalau misalnya kita cara frekuensi response, lagi-lagi duanya lumayan harmon neutral-ish, cuman si peak di Dunu Titan S kayak lebih tinggi di 3 kHz, tapi habis itu turunnya lebih cepat. Sementara di sini sampai 5 kHz itu masih lebih ada rise ya. Nah, ini walaupun kelihatannya bedanya dikit di frekuensi response, gue tahu. Cuman kalau misalnya gue rasain sendiri, gue udah tuker ear tipsnya, gue coba fittingnya sana sini, tetap aja gimana pun buat gue ya Dunu Titan S gue tetap lebih suka. Karena gini loh, Dunu Titan S itu sama-sama dibandingin Aria ya, itu sama-sama sedikit lebih tipis, tapi resolusinya lebih baik. Dan juga yang gue paling suka di Dunu Titan S dibanding tiga-tiganya itu treble yang somehow lebih extended. Walaupun nggak terlalu kelihatan di frekuensi response, cuman itu kerasa jelas di berbagai lagu yang punya cymbal crash. Gue nggak tahu apa karena vent hole-nya di sini atau gimana, tapi itu jelas lebih berasa dia paling punya treble yang extended. Dan juga walaupun vokalnya sama-sama lebih tipis daripada Aria, tapi ini gue masih nggak ngerasa kesakitan waktu gue denger si Keala Settle di This Is Me atau beberapa lagu yang vokalnya rada nyerang gitu. Nah, si 3.0 Olina ini, sekali lagi, kalau lu tahan sebenarnya dengan upper mid range yang agak intens tadi, sebenarnya 3D imagingnya dia paling bagus loh si 3.0 Olina ini. Kelemahannya itu paling intens aja, di mana gue sendiri udah level ke nggak terlalu suka. Ditambah dengan kalau gue sendiri suka treble yang cukup tinggi gitu. Gue pribadi emang punya favorit di beberapa IAM tuh yang treble-nya cukup nyampe tinggi. Dengan itu, gue sendiri kalau ditanya, gue masih lebih suka si Dunu Titan S, walaupun secara imaging dia lebih kayak 2 dimensi, nggak se-3 dimensi se-3.0 Olina ini. Tapi walaupun begitu dia lebih besar, lebih lebar sedikit secara imaging. Nah, gue yakin ada yang tanya, gimana kalau dibandingin Tanjim Oxygen? Karena ada beberapa rumor, dia suaranya ya kayak Tanjim Oxygen. Kalau lu tanya gue nggak setuju. Karena gini loh, Tanjim Oxygen bukan cuma tonalnya, tapi salah satu yang paling spesial dari Tanjim Oxygen adalah betapa dia tuh suara tuh bersih banget. Dan juga dia punya timbre yang sangat-sangat natural. Walaupun buat gue di harganya secara resolusi juga udah kalah sebenarnya sama kayak Timeless gitu ya. Tapi dia bersihnya itu sama timbre yang natural itu, buat gue jelas masih lebih berasa dibandingin si 3.0 Olina. Kalau gue play lagu yang sangat-sangat bersih, contohnya Ember Berubah, lalu Lee Returner gitu ya, itu jelas kok berasa secara bersihnya, black backgroundnya si Oxygen itu jelas lebih baik dibandingkan 3.0 Olina. Selain itu juga punya secara 3D nggak beda-beda jauh banget. Ini lebih berasa ada lebih 3D lagi si Tanjim Oxygen.
Dan juga gue ngerasa dia lebih bagus lagi pinpointnya bassnya dari bawah, kemudian vokalnya agak tengah, gitar dari samping, itu lebih berasa. Jadi ya sorry to say, kalau dibuat gue sendiri sih, gue jelas masih ngerasa si Tajumox ini jelas masih di atasnya Olina. Kalau enggak ya gue langsung jual aja Oxygen, gue ganti Olina, toh lebih murah gitu kan. Sayangnya belum sampai situ, tapi kesimpulannya untuk harga 1,5 jutaan buat gue, kalau lu oke dengan si upper mid range yang lumayan shouty tadi, mungkin bisa diakalin dengan double filter atau apa, atau si ear tipsnya diganti pakai foam gitu, tambahin tebelin atau gimana. Sebenarnya dia punya potensi yang baik. Cuman dengan yang gua dengar kayak gini, gua sendiri kurang suka karena gua sendiri udah cukup pakai Dunu Titan S dan udah oke gitu maksudnya. Oke, jadi gitu aja untuk review kali ini dan semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe dan see you next time. Bye-bye. Kalau kalian tertarik dengan konten Facebook dan juga Instagram yang lebih nyantai, bisa dilihat di link di deskripsi di bawah. Dan juga ada rank list gue. Dan kalau kalian tertarik dengan tips and trick dan juga mau tanya jawab lebih gampang, bisa dilihat di playlist Soundblog gue dan juga live question and answer yang gue biasakan ada di weekend. Dan untuk jadwalnya sendiri, jangan lupa subscribe dan nyalakan notification-nya untuk mengikuti kapan live question and answer yang akan gue umumkan.